Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi faddalana bi syahri Ramadan wa ja'alahu wasilatan lana bi ghairi rahmah wal maghfirah wa izkin minan niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa safiyuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuril anwar wa sirril asrar wa riyadil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa as-salihin adada ni'amillahi afdal. Amma ba'du fa awsikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi. Faqad faza al-muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan oleh Allah, as-shaimina was-shaimat yang senantiasa diridhokan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, satu kemuliaan yang Allah berikan kepada kita semua di pagi yang penuh berkah ini, di hari yang penuh berkah, di bulan yang amat mengandung berkah. Allah pilih kita sebagai salah satu hambanya yang mendapat karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa hadir di subuh di rumah Allah di waktu subuh untuk menjalankan salat subuh berjamaah di rumah Allah. Waktu yang berlapis kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Waktu subuh kita akan mendapat kemuliaan dari doa Rasulullah. Nabi selalu berdoa untuk umatnya, Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Satu kemuliaan. Ya Allah, mudah-mudahan Engkau berkahi umatku di waktu paginya. Pagi yang digunakan untuk munajat kepada Allah, menghadap Allah, mengajukan segala keluh kesah kepada Allah. Bukan pagi yang digunakan turun. Inilah pagi yang mengandung berkah. Mugi-mugi sedaya barokah. Paringi umur barokah, rezeki barokah, anak-anak kita barokah. Suatu kalau sudah berkah ya Allah para jamaah, semua akan terasa indah dan nikmat. Keberkahan bukanlah berbicara tentang kuantitas, bukan, jumlah bukan. Maka Nabi mengajarkan kita doa dalam rangka apa? Kerinduan Rasulullah terhadap Ramadan dimulai dari bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna. Ini bentuk kerinduan. Memang ada hadis man fariha bi dukhul Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Orang yang bergembira atas datangnya bulan Ramadan, maka janji Allah, jaminan Allah, Allah akan haramkan jasadnya tersentuh dengan api neraka. Tapi jujur kita katakan di sini ini hadis dhaif. Hadis dhaif. Akan tapi untuk hadis dhaif sebagai fadilah amal agar kita bersemangat tidak ada masalah. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah
Imam Suyuti, Imam Nawawi dan para imam yang lain mempersilahkan boleh. Karena hadis dhaif ini ada sepadannya. Ada hadis lain yang mengutarakan tentang kebahagiaan dan sahih. Apa tadi? Doa Rasulullah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rasul selalu yubashiru ashab, selalu memberikan kabar gembira kepada sahabatnya dengan mengajarkan doa ini dimulai bulan Rajab. Pertanyaannya, bukankah ini satu penantian yang dinanti oleh Rasulullah dan sahabat? Tentunya yang dinanti adalah yang amat dirindukan dan amat disenangi. Jenengan kalau puasa ini apa yang paling dirindukan, Pak? Sing kerja-kerja THR ya. Ibu-ibu nggih sami. Pertanyaannya, jenengan senang enggak Pak THR? Sesuatu yang dinanti, tentunya otomatis ini adalah hal yang paling dirindukan. Maka Rasulullah mengajarkan kepada kita di bulan Rajab, minta apa? Keberkahan. Bukan rezeki yang melimpah, keberkahan. Keberkahan itu luar biasa. Barokah itu bahasa kita, bahasa wong Jawa mekrok. Mekrok, ngerti mekrok? Mekrok niku napa nggih? Ngetos karet, Pak. Karet itu dikum nang nggone gas dadi apa? Mekrok. Akhirnya berkembang. Karena ibu-ibu nek tambah suwe kawin, tambah suwe kok tambah lemu, berarti barokah. Alhamdulillah. Maka jangan bersedih, Pak. Bojoku kok tambah suwe tambah lemu, iku tandane barokah. Mekrok. Maka rezeki itu kalau berkah luar biasa, nikmatnya itu luar biasa. Tidak usah nunggu banyak. Wakil loh Pak, wong duwe wakil tapi tidak bisa merasakan kebahagiaan. Jabatan tinggi tapi terus mencari, tidak ada kepuasan. Semakin kita mengejar dunia, semakin kita mengejar tingginya jabatan, semakin itu kita akan merasa kehausan akan dunia. Kenapa? Dunia ibarat air laut, semakin banyak kita minum, bukan menghilangkan dahaga, malah bertambah dahaga. Bukan itu keberkahan itu. Jenengan ngetes Nabi, ceritain Nabi Muhammad, Masya Allah, gak tuh apa-apa, tapi lomane luar biasa. Maka Nabi mengajarkan keberkahan di bulan Rajab, umur panjang, sehat kabeh panggih. Alhamdulillah. Sya'ban keberkahan. Masya Allah, loro-loro sih tidak apa-apa. Flu untuk menghapus dosa-dosa kita. Kata Nabi, ada sebagian dosa yang tidak bisa Allah ampunkan dengan istighfar kita. Allah tidak ampunkan dosa kita dengan wudhu kita, dengan sholat sunnah kita. Tapi dosa itu akan dihapus oleh Allah. Kenapa? Dengan sakit yang Allah berikan kepada kita dan kita mau bersabar atasnya. Karena sing lara-lara didik ya alhamdulillah. Pokoknya teman-teman. Waktu bilang ya biasa. Kemana kalau Ustaz ini awal-awal Ramadan lo terserah kabeh biasa. Kakean sak durunge poso mungkin digenter. Jamaah rahimakumullah, keberkahan yang luar biasa. Maka di subuh ini keberkahan yang terbesar adalah keberkahan di awal Ramadan. Ada yang mulai kemarin puasanya, berarti hari kedua. Apa-apa yang kemarin monggo, yang mulai sekarang monggo. Memang seperti itu Islam itu. Ada perbedaan, jangan dilihat perbedaannya, lihat persamaannya. Apa? Puasa. Aja ribut gara-gara perbedaan. Penghasilan berbeda, iya, penghasilan berbeda. Dan ini adalah sunnatullah yang tidak bisa dihindari oleh kita. Andai kata Allah menghendaki manusia akan menjadi satu, Allah bisa. Tapi bukan itu.
Justru Allah ciptakan berbeda-beda. Fastabiqul khairat. Di situ mari kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Semoga-moga sing poso wingi sing saiki diparingi kuat sampai akhir Ramadan, puasa kita baik, ibadah kita maksimal. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka Rasulullah selalu memberikan kabar gembira kepada kita di awal-awal Ramadan, sebelum Ramadan. Atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Maka jangan diartikan keberkahan ini Pak Bu dengan hal yang remeh-temeh. Kami ulangi lagi, jangan diartikan keberkahan dari Allah di bulan Ramadan dengan makna yang remeh-temeh. Apa? Alhamdulillah dodolan kularis. Iya kan? Memang jujur Ramadan itu tidak hanya ibadah yang kemudian menjadi makmur. Masjid Masya Allah subuh di luar biasa. Tidak biasa ini rakyat. Tapi insya Allah boleh kira ngonten balik. Paling yo kurang siji loro telu papat lima. Apalagi nih napa minggu mahrib innalillah. Tapi nek kalau bisa kok. Karena keberkahan ini hal yang amat besar. Tidak bisa kemudian dimaknakan diartikan remeh-temeh. Pemasukan bertambah. Maka ini pesan Rasulullah. Para ulama dulu selalu sebelum Ramadan tata hati kita, tata niat kita. Jangan sampai Ramadan kemudian teracuni, terkatari dengan duniawi. Malbu Ramadan, alhamdulillah seneng sakuro. Apa seneng? Dodolanku mulai payu lah, senengin ngono. Bukan itu yang Nabi ajarkan, yang Nabi nantikan keberkahan yang luar biasa. Apa bentuk keberkahan yang Allah berikan kepada kita? Amal kita akan dilipat gandakan. Wal amalu mudha'af. Yakin Pak, wallah, salat subuh saat ini yang kita kerjakan lebih baik daripada subuh yang kemarin belum. Salat subuh jamaah besok lebih baik lagi. Dan ingat, setiap hari Ramadan setiap bertambah semakin besar fadilah dan berkahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbeda sejambe panganan hal duniawi. Jenengan mangan paling enak apa? Jenengan sing paling hobi mangan apa? Sego ayam bebek. Pertanyaannya, kenikmatan yang kita rasakan kapan itu? Pertama kan ya, mangan enak. Terakhir sudah agak kenyang, enak enggak? Wis entek nuwambang, wis wareg tuwambah, enak enggak? Itu nikmat duniawi, semakin lama akan semakin tidak terasa nikmat. Wis bojo lho Pak jenengan, bojo. Pos. Bojo iku sing paling enak kapan, Pak? Pengantennya nih, tambah suwe ciyah kocakan medul. Ciyah. Biasa ya. Waduh kowe wis kalau bedane. Dulu jajar wis langsung greng. Kalau sekarang wis padha malah jejek-jejekan. Alhamdulillah di bulan Ramadan jangan. Itu nikmat duniawi beda dengan nikmat ukhrawi, termasuk keberkahan. Jangan nikmat surga, nikmat Ramadan ini perlu kita catat. Setiap hari, setiap bertambah hari, bukannya semakin turun kualitas, tapi semakin bertambah. Puncaknya nanti ketika di 10 akhir Ramadan.
Makanya ojo giat awal itu Pak Bu. Awal Masya Allah masjid bok kabeh terawih sampai nyawa teror. Kayak biar kita pakai teror ya, sekarang sudah ada teror yang asli, yang permanen. Iya, rata-rata pakai teror semua. Kalau sudah gelas sampai jauh. Itu kapan? Awal Ramadan. Subuh juga sama. Bok kabeh. Bertambah hari akan terjadi yang namanya penurunan. Maka ada kaidah. Kasratul misas tumitul ihsas. Seringnya kita berinteraksi itu akan, yang kita khawatirkan, akan mematikan sensitivitas kita. Jenengan yang pernah umroh mlebu Mekah dek ndelok Ka'bah, apa yang terjadi? Guyu, ngomong, doa, ndak bisa. Apa yang kita lakukan? Nangis. Oh, ya nangis tok kayak sedungo. Ya Allah, wis kayak sedungo. Saking seneng nih. Umroh hari pertama, hari kedua, tadi hari pertama gak mulai ayo nang kota. Gak aku lagi dari mak. Ngono nangis. Wis kayak utang. Kayak ngopo-opo. Saking nikmatnya. Hari kedua sudah mulai terasa beda kan. Hari ketiga, keempat nih podo ae. Kadang masih podo ae nang hotel ae le. Kasratul misas tumitul ihsas. Sering kita interaksi itu akan mengurangi bahkan matikan sensitif dalam hati. Yang awalnya nangis enak nikmat berkurang. Jangan sampai ini terjadi pada Ramadan. Karena Pak Ramadan harus kita pahami beda dengan bulan yang lain. Hari per hari bertambah fadilah, pahala bertambah. Maka kalau kita pakai mobil apa sepeda, pertama speednya ya agak 50 lah. Kemarin Rajab sudah kita mulai 20, Sa'ban sudah 40. Ngono ta. Kok mati malah sepeda ini. Soro nek mati, malah si mana gitu. Ibarat sepeda kan gitu, mulai Rajab itu dipanasi. Speednya ya 20 lah. Rajab sudah 40, maka Ramadan awalnya 50. Tambah naik. Cuma malah pertama digawas tengah-tengah. Menisor. Akhir tambah kletek-kletek mati. Alhamdulillah subhanallah. Maka fadilah Bu, mari kita tanamkan dalam hati. Ramadan semakin hari harus semakin meningkatkan kualitas ibadah kita. Jamaah rahimakumullah, kitab dibuka tapi kan bahas kitab untuk syarat judulnya. Saya baca satu hadis. Nanti kita lanjutkan lagi tarhib Ramadan. Ini kitabnya Bulughul Maram. Satu hadis kita akan baca, pasti fadilahnya akan berhubungan dengan Ramadan. Bab salatul jamaah wal imamah. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, dari Abdullah bin Umar putranya Umar bin Khattab. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sungai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, salatul jamaah afdalu min salatil fadhi. Ini salat hadis yang sudah kita hafal. Salat jamaah itu lebih utama daripada salat sendirian. Bisab'in wa isrina darajah. Pautan antara salat sendiri dengan salat jamaah terpaut 27 derajat tingkatan. Muttafaqun alaih. Dan Ramadan berbeda dengan ini, Pak. Ini di bulan umum selain Ramadan. Nek jenengan sholat jamaah mane subuh ganjarane 17 derajat. Di Ramadan, di saat ini, besok
usaha terus sampai akhir Ramadan, pahalanya akan meningkat, dan di sini nilai keberkahan yang hakiki. Wal amalu mudha'afatu. Makanya kita ini ketika ngakeh-ngakeh ibadah, sebab ganjaran ini luar biasa. Cerita mawon, kula wingi ngajarno tandon damel pondok. Suwe gak dikirim-kirim, padahal ternyata apa? Yang ngasih itu mencari momen Ramadan. Terus dikasih Pak Nanang, terus saya pasang. Nanti tadi malam datang bau besar lagi. Terus dari stainless, lu. Saya baru sadar, oh ini awal Ramadan. Beliau mencari momen terbaik. Sedekah kan dilipat gandakan pahala. Jamaah pahalanya 27 bisa berlipat-lipat. Dan itu tidak akan kita dapatkan di luar Ramadan. Maka alhamdulillah, subhanallah, kita masih ditakdir oleh Allah. Ada enggak Pak? Ramadan dulu masih di sisi kita, bersama dengan kita. Ramadan saat ini sudah pindah. Ada enggak? Jamaah sini ada enggak? Enggak ada. Oh, panjang umur kabeh wong Jawa iki. Alhamdulillah. Di tempat saya banyak. Itu tetangga-tetangga banyak. Dulu masih dengan bersama kita. Tapi Ramadan saat ini sudah berpindah alam alias berpulang ke rahmatullah. Apa artinya kita dipilih oleh Allah? Ramadan tahun ini masih diberikan panjang umur. Apa gunanya Allah masih pilih kita untuk bisa dimuliakan kedatangan tamu mulia Ramadan? Artinya Allah ingin kita menjadi hambanya yang lebih baik. Muga-muga saged bali. Selati kita perbaiki kualitasnya. Sedekahnya sing biasa sholat dulu cepat, Ramadan lo terpulang. Cuma lah gawan terpirang menit itu. Labar. Maka wadduha, Allahu Akbar, amin. Wadduha terus walaida saja, Allahu Akbar. Jadi wadduha itu kayak seayat kayak rakaat. Ada ndak gitu Pak? Allah betul. Tentang pondok-pondok biasa. Wadduha, Allahu Akbar. Rakaat kedua, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walaida saja, Allahu Akbar. Ya bilang ayat itu jadi saat terawih wadduha lan nasr mari. Padahal momennya luar biasa. Boleh cepat tapi jangan kurangi tumakninah. Boleh cepat bacaan, jangan kurangi tumakninah kita. Apalagi ini bulan Ramadan, jangan cepat-cepat lah. Kalau anjuran kita afdolnya ya kita nikmati. Makanya disebut salat tarawih, at-tarawih adalah istirahat. Artinya tarawih istirahat. Di zaman Kanjeng Nabi, sahabat salatnya nyantai bareng ngono 4 rakaat istirahat. Jenengan ngoten ta? Setuju mari ngono. Tapi aja nek ngopi rokok-rokokan. Jadi wah setuju. Ya buyar temen. Istirahatnya apa? Pakai zikir, pakai tawaf kalau di Mekah. Ini tawaf nanti. Mau senang Mekasan. Ponang di Jawa Tengah itu ada Ka'bah itu untuk latihan manasik gitu ya. Kita tidak ada tawaf, maka kakek-kakek dulu mengajarkan baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini amal al-baqiyatus shalihat luar biasa Pak. Nah, istirahatnya teh habis itu sholat. Jangan diartikan tarawih istirahat kayak anak kecil-kecil. Oh, si derung amin rek sik lungguh di sing ngobrol wis amin baru ngatek. Itu kan kita kecil-kecil dulu ya. Wis padha ae pengalamane. Ini Ramadan beda, Pak. Jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Kayak sering saya ucapkan, saya sampaikan. Allah pilih bulan ini, tahun ini berjumpa dengan Ramadan. Bisa jadi Allah ingin kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kenapa? Tahun depan tidak ada
yang berani jamin kita masih panjang umur. Betul kan? Oke. Pulau pilek-pilek ojo diarani kena makarona ya. Sehat bukan? Bukan itu, mati tidak mengenal harus sakit. Iya, gak sakit wis wae sih. Sing loro tahunan sampai anak bosen ngeramut naudzubillah. Mati. Yo nek loro celuk cacak, "Cak, mulai Cak. Mama sakit." Wis gak kuat wasiat sekarat boleh. Datang ke koma. Lah teko kapan nih? Lu sehat mana? Ya Allah, kalau ada yang kita punya orang tua sakit itu pintu surga. Ladang kita mengabdi yang sesungguhnya. Sampai ngapunten menyimpang sedikit sampai jam 5 sampai jam berapa? Jam 5.15. Wis entek berarti. Tak pikir pahala tambah ke sampai jam 09.00. Gagal jelas. Ada cerita menyimpang sedikit. Ada anak itu punya orang tua, bapak yang sudah menduda 5 tahun, istrinya meninggal. Akhirnya sudah sepuh, umur di atas 60-70 ke atas. Akhirnya sang anak ini ingin berbakti sama orang tua. Wes bapakku wis tuwek, ayo tak ajak umroh. Diajak orang tuanya ini umroh. Ketika tawaf aku gendong, sa'i aku gendong, apapun aku gendong. Dia berharap semoga ini menjadi baktiku kepada ayah anda. Ketemu orang Arab di sana ulama. Loh kenapa ini? Kok kamu gendong terus? Ini ayahku. Terus kenapa kok digendong? Saya ingin bakti, menjadi anak yang berbakti kepada ayah saya. Makanya beliau ketika sudah tua, ibu mana sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Ayah sudah tidak bisa, tidak ada pendamping, saya ajak umroh. Salah kamu, kata orang Arab, ulama. Loh kok bisa? Ayahmu ini kamu katakan, kamu ajak ayahmu umroh, kamu gendong ketika sa'i, tawaf, ibadah di Mekah, kamu gendong. Kau anggap itu baktimu pada ayahmu? Kalah. Loh, apa yang benar? Kawin no. Kawinkan ayahmu itulah karepmu. Berbakti ini karepnya ayahmu. Ya lu kawin. Akhirnya apa? Anak muda ini muring-muring. Kurang ajar, kewaplok orang Arab tadi. Kurang ajar, ayahku sudah tua pun dikawinkan. Akhirnya habis ngaplok orang Arab, ayahnya dikaplok dewe. Bener wong iku. Maksudnya apa? Ini gini maksudnya. Orang tua kita yang sakit, yang punya kelemahan, jangan kemudian apa? Disia-siakan. Bakti kita pada orang tua semampu kita. Betul, semampu kita. Jangan gara-gara sakit kemudian menjadi kita keluar sakit. Wah ini bosan enggak. Maka Ramadan salah satu orang yang terhijab dari ampunan Allah, rahmat Allah, anak yang durhaka sama orang tua. Mudah-mudahan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala sama orang tua berbakti di bulan Ramadan ini. Kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk istiqomah ibadah, istiqomah puasa Ramadan dengan sempurna. Kita tambah sedekah kita buka Al-Quran kita baca, jangan dibuka saja. Jadi usah dibuka kok. Bismillahirrahmanirrahim. Kok bulat-bulat gini terus ada soda kok Allah. Kalau kita belum bisa baca, datang ke masjid, simak orang yang baca tadarus. Terus pesan di tadarus untuk cepat-cepat, santai. Ramadan akan penuh berkah, akan melimpahkan keberkahan untuk kita ketika kita nikmati dengan hati yang bahagia dan ikhlas. Insya Allah kita akan nanti di akhirnya menggapai kemuliaan berupa ampunan Allah dan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Cerita aku masalah Bapak mau dulu. Bener ya, tak pikir jadi.
Menang ini gara-gara bapak jauh kawin dengan anak. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kita terus dengan doa majelis. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qira'atana wa ruku'ana wa sujudana tasbihana tamjidana wa tahmidana takhushu'ana fala tadrib biha wujuhana ya ilahana rahmatika arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.